Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ramadan ke-26. Alhamdulillah diberikan kesempatan bisa itikaf di Masjid Habibur Rahman. Ya, tadi di Kentara awal prosesnya itu sekitar 3 atau 4 bulan ke belakang daftar, tapi daftarnya langsung ke sini. Kita daftar, pertama daftar untuk tenda bazar ya, karena kebetulan saat itu juga kita membuka lapak bazar kecil-kecilan dengan saudara. Itu bayarnya di 250.000 per lapak, kurang 2 kali 2. Kemudian seminggu kemudian dibuka pendaftaran untuk lapak. Tanggal berapanya lupa, dicek saja di Instagramnya Masjid Habibur Rahman. Itu karena banyak banget yang minat. Aku sudah bangun, Masya Allah, yeay, tuh tangan. Terus dulu saya, terus dulu. Abi, udah bangun nih, kita mau siap-siap dulu ke Cibodas, guys. Kita mau pulang dulu sebentar karena ada sesuatu yang harus dikerjakan di sana, ya. Untuk itu teman-teman. Ya, kita terus datang balik lagi. Nah, apa tadi sampai mana? Oh, sampai daftar untuk itu. Malam. Bayar untuk tanda itikaf itu 250.000 per lapak, ukuran 2,5 kali 2,5, ukuran segini lah ya tendanya. Untuk kalau hanya berdua sih itu ini banyak. Tapi karena ada bocil, harusnya sih pesannya 2 lapak ya, biar ada tempat main atau tempat makan di depannya. Tapi waktu itu karena masih mau coba-coba, akhirnya cuma pesan 1 lapak aja. Itu datang ke sini sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Itu langsung penuh banget, dan itu kebetulan kebagian kloter yang kedua. Oh, malam kloter yang pertama itu sampai berapa? Nah, kloter yang kedua kepanggil itu di sore jam 4 sampai jam 5 gitu ya. Jadi memang banyak banget yang mau daftar untuk itikaf di Habib ini. Kalau misalnya mau pesan via WA gimana? Memang instruksi dari panitia sebenarnya datang aja ke sini gitu. Kami kita datang gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kebagian di bawah, karena ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau di atas itu kan tempat ini ya, tempat apa kayak burung gitu ya, untuk event acara. Cuman karena kan bawa anak-anak, buat berdua sama bawa bayi, jadi agak riskan kalau misalnya kita bagian di atas. Gak usah deh, tahun ini mending nggak apa-apa deh di luar masjid juga gitu ya, walaupun hujan atau kepanasan. Akhirnya alhamdulillah kita dapat, walaupun itu bukan di tengah-tengah gitu ya, karena kan masjid ini luas halamannya, latar itu luas banget. Aduh, kita kebagian di depan banget toilet ikhwan gitu, dan itu tempat lalu lalang orang-orang gitu ya. Sudah tidak apa-apa. Singkat cerita, di tanggal 21 Ramadan di hari Selasa kita berangkat pada zuhur dengan semua kebutuhan buat di tenda bazar, semua kebutuhan buat di tenda itikaf, dan kebutuhan bayi dan sebagainya. Itu alhamdulillah muat 1 mobil. Jadi 1 balik gitu. Nah, semua di sini dari mulai peralatan makan, peralatan untuk mencuci baju, ember, baju, gantungan bulat yang untuk bayi, keperluan empasi, terus snack gitulah gitu. Semua sudah terbawa, alhamdulillah. Cuman yang perlu diketahui itu adalah untuk lapak itikaf, tenda itikaf dari panitia tidak diperbolehkan menyambung terminal dari sambung gitu ya, gitu. Kayak kalau bazar itu dikasih akses gitu ya, boleh menyambung terminal, tapi kalau untuk di tenda itu nggak boleh. Jadi di sini tuh kalau mau ngecas handphone itu ada ruangan khusus dari panitia. Nah, terus ada beberapa aturan dari panitia yang dilarang untuk yang itikaf di Habib. Di antaranya tidak boleh bawa rice cooker, tidak boleh bawa kompor portable, kemudian tidak boleh menyambung terminal tadi gitu. Tapi alhamdulillah pas lihat gitu ya di sekitar jalan-jalan gitu ya, yang pesen itikaf pesen lapak itikaf tenda 2 atau 3 gitu, melihat
atau yang bawa kompor yang lain gitu ya. Walaupun rice cooker enggak sih, mungkin mereka masak nasinya pakai kompor portable kali ya, atau peralatan untuk camping gitu itu kelihatan ada. Walaupun memang di lapaknya itu agak ditutup sama kayu. Apa sayang? Nanti dulu, atau kan kita siap-siap mau ke Cibadas dulu nunggu gitu. Oke, kata Abi nunggu abang mau udah bangun juga dulu. Nah, tapi itu kembali lagi ya masing-masing personal saja. Setiap hari saya mesti karena kebutuhan baju 4 orang, nanti rumah, adik, kakak, gitu. Ada tempat cucinya, ada tempat jemurannya gitu. Insya Allah mudah-mudahan aman sih ya untuk bawa naon sih namanya, gantungan baju yang bulat yang untuk bayi yang kecil-kecil itu bawa. Jadi biar ada enggaknya lah ya kalau mau jemur baju. Terus untuk air di toilet kebetulan toilet belakangnya untuk kalau kita ada dua area untuk ada satu gitu. Air mengalir, alhamdulillah tidak walaupun kalau di Iwan katanya sih mengalirnya kecil ya, tapi kalau diawat tidak cuma kemarin ada beberapa yang mampet tapi gecep sih sama panitia itu baik gitu. Airnya jernih enggak ya, karena banyak masa ya, karena banyak orang jadi airnya juga nggak jernih amat sih, tapi ya pakailah selama itu tidak untuk dikonsumsi gitu. Kalau minum di sini gratis ya, alhamdulillah sama panitia disediakan kalau water. Terus kalau makan gimana, banyak banget bazar, banyak banget bazar, banyak banget tenda-tenda bazar, tenda-tenda UMKM yang buka dari pagi dan sore sampai alhamdulillah gitu. Pak Supir, ayo kita siap-siap pusing gitu ya. Ini malam ke-26 berarti ya, malam ini malam ke-26. Setiap ganjil itu memang selalu penuh sih. Udah deh, karena sudah tidak dikomisikan kita sama lagi. Assalamualaikum. Oke, lanjut lagi. Untuk kegiatan itikaf di Habib ini beragam. Jadi ada kajian juga sebelum zuhur, kemudian setelah zuhur, dan sebelum sholat tarawih, setelah isya sebelum sholat tarawih ada kajian dulu. Kemudian untuk tarawih itu 1 juz, 4 kali salam dengan witir-witirnya. 1 juz. Kalau untuk yang mulai, jadi nanti panitia akan membangunkan peserta itikaf itu dari jam setengah satu malam, mulai qiyamul itu jam 1 malam sampai dengan jam 4 kurang seperempat, tidak sampai jam setengah 4 dengan jumlah bacaan itu 2 juz. Jadi semalam itu 3 juz. Kalau full itikaf 10 hari berarti khatam 1 Quran gitu. Memang ini yang menjadi ciri khas gitu ya, kenapa orang banyak yang memilih itikaf di Habib itu, karena selain qiyamul dan tarawihnya targetnya masuk malam itu 3 juz, suasana tenda ini yang menjadi ciri khas di Bandung gitu ya untuk itikaf di Masjid Habib Rahman gitu. Semakin kesini semakin banyak ya, jadi jamaah itu memang karena memang sudah punya kapling tersendiri, sudah punya tenda tersendiri gitu ya, properti tersendiri. Jadi boleh kapanpun datang ke sini karena di setiap malam itu pasti ada ramad mirakat. Rata-rata sih malam ganjil itu mulai penuh kayak tadi malam, di malam 25 Ramadan itu mulai penuh sekali. Dari 23 malah dari 23 ada beberapa sekolah pesantren dari kemarin waktu malam 23 itu ada santri dari Garut yang menyapa sini semalam itu di malam 23. 25 semakin banyak dari malam, kemudian malam ini 26, besok di 27. Kalau di itikaf ini ya biasanya puncaknya itu adalah di malam 27, puncak banyaknya orang itu di 27. Tapi memang tahun kemarin evaluasinya dari panitia sendiri ada beberapa barang yang hilang ya. Kalau dulu saya itikaf di sini dari mulai gadis mahasiswa yang keluarga ke sini, itu ketika kita ketinggalan tupperware, mangkok dan apa gitu itu tidak pernah hilang gitu, ada panitia yang mengamankan gitu, atau posisinya masih di sana gitu, nggak ada orang yang berani untuk mengambil karena membuka akun. Tapi kemarin itu dari panitia mengumumkan bahwa tahun itikaf itu dari jamaah kehilangan 10 handphone, namanya adalah 10 handphone, kemudian 1 motor hilang. Dan kemarin dari panitia juga mengumumkan bahwa ada jamaah yang kehilangan 1 handphone. Setelah diselidiki melalui CCTV, itu memang ada terlihat siapa yang mengambilnya. Dan panitia akhirnya mengumumkan masih beritikad baik untuk orang yang mengambil, silakan untuk ke kantor panitia untuk penyerahan. Kalau misalnya tidak, maka akan berurusan dengan pihak kewajiban, pihak berwajib gitu. Nah,
itu memang ya kalau bagaimanapun karena semakin banyak orang ya dan barang berharga kita itu harus dijaga masing-masing gitu ya. Jadi walaupun pakai tenda, walaupun ditutup, tapi kan memang tidak dikunci ya, nggak ada kuncinya biasanya kalau tenda gitu. Nah kebetulan kalau saya sholatnya sih lebih memilih di depan tenda ya, karena ada bayi jadi susah gitu kalau dibawa ke tempat sholat yang anaknya, jadi lebih memilih di sini gitu untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nanti kita akan explore bagian UMKM ya, bagian UMKM di bawah atau bagian UMKM di atas. Kalau di atas itu bukan non makanan ya, bukan makanan dan minuman, jadi hanya pakaian, kemudian apa sih, mainan anak-anak dan aksesoris gitu. Itu nanti kita explore. Mana A? Halo guys, namaku siapa? Namaku Nuha. Aku sekarang kembali lagi setelah tadi pulang ke rumah. Oke, bye bye. Nanti kita sambung lagi vlognya. Oke.